Ya. Masuk cara bacanya. Ya. Jadi kalau kita ada obat bisa. Ya. Terus kalau nama bisa. Kalau mudah nilai nyambung, coba nyambung, dia maju agak al-tandatu al-hadi asyara. Jangan saya baca adasu al-hadi asyara karena al-hadi asyara jadi naat dari adasu. Saya baca kita. At-taharatu anil hadasi al-asghari. Al-asghari saya bisa karena al-asghari jadi nah baca naat itu enaknya bisa anil hadasi al-asghari. Ya kalau orang biasa baca minta. Oh gitu ya. Kalau anil hadasi al-asghari kayak baca Al-Qur'an kan ya. Anil hadasi al-asghari. Al-juz'u at-tsani. Al-juz'u at-tsani. Bisa juga al-juz'u tsani bisa kan sama baca Al-Qur'an kan. Al-juz'u asal. Karena asal itu jadi naat. Tadi asghar juga jadi naat. Jadi kalau baca naat itu enaknya dipisah-pisah antara naat dan masuk. Enaknya bisa. Enaknya. Kedengarannya itu enak bisa. At-tayammu al-wudu'u lazim lis-sholati. Lazimu atau lazim? Lazim. Jadi anggap aja semua isim itu bertanwin kecuali kalau dia ada alif. Jadi semuanya ditanwin saja. Al-wudu'u, kalau al-wudu'u kan enggak bertanwin karena al-wudu'u lazim lis-sholati. Innaha la tasluhu illa bi au bil ihtisali ahyana. Sulit ditanwin ya ahyana. Kalau ada alif itu udah pasti tanwin tuh, pasti fathah. Fathah ya. Ahyana. Wal wudu'u awil ihtisalu. Nah itu huruf atau ke maktum dari huruf atau ke maktum nyambung. Jangan au al-istisal, jangan awil ihtisal. Tapi emang kalau au kadang orang baca wal wudu au al-ihtisal kita. Kadang orang kadang baca gitu. Tapi kalau kita langsungnya wal wudu awil ihtisal. Innama yakunu bil ma. Wa qad ta'rifu ahwalu. Kan itu ada alif kan? Kalau ada alif ahwalan. Tapi kalau nggak ada alif itu ahwalu. Karena kan tidak huruf ya. Kalau ahwalin ada huruf ya, berarti itu ahwalu. Ahwalu jadi fakil dari ta'rifu. Ahwalu la yatayassaru fiha wujudul aw yujad walakin yuksha ad-darar. Ad-darar kan jadi fa'il. Bisa juga yang yuksha ad-darar enak juga dengarnya. Kadang kalau orang mau memahami teks itu kan mengistilahkan itu bacanya dari bisa. Walakin yuksha ad-darar min istimali bukan mina. Minis. Karena itu istimal harganya tawassul kalau tidak harokat. Tapi itu ada min juga. Min sukun, sin sukun. Kalau tawassulnya kan tidak dipakai ya. Sin sukun, min sukun. Maka juga ditambahkan kata jadi minis istimal ini banyak banget orang salah baca. Orang banyak mau baca min istimali itu salah. Berarti dia nggak belajar sorok. Kalau min istimali itu orang nggak belajar sorok. Nah itu baca min istimali. Min istimali. Lama ada yasna'u al-insanu idan. Qad abaha Allahu itu abaha itu mazid ya. Iya. Abaha mazid. Kalau mazid pasti butuh maf'ul. Kalau tadi sudah berkata Allahu, maksudnya mana? Allah. At-tayammum. Qad abaha Allahu lahu at-tayammum. Kan Allah udah jadi fa'il ya. Kan abaha mazid. Ingat kalau mazid
Mayoritas masih itu mutaati. Karena mutaati berarti apa? Butuh makhluk. Allah udah dibaca doma berarti setelahnya kalau ada isim dibaca fathah. Jadi kan Allahu tahu tayammum. Tayammumnya makhluk dia. Nah, ini trik-trik baca ya, trik Fayak situ ila syai'in tahirin. Kita jadi taat. Ila syai'in tahirin. Jadi tahirin banyak bisa ya. Min jinsil ardi. Itu tidak boleh bisa tuh karena didopa. Min jinsil ardi. Jadi langsung nyambung jinsil ardi. Karena didopa. Kalau didopa harus nyambung. Kanturabi sama kanturabi juga itu kan apa ajar majur nyambung kanturabi wama yashtabih alaihi min hajarin. Kalau di orang Arab tuh min ada di pojok nggak boleh, minnya tuh nih. Jadi jar majur itu nggak boleh dipisah sama baris. Min ada di baris pertama, hajarin majurnya di harus kedua. Kalau orang Arab tuh nggak boleh. Termasuk di Al-Quran, kita banyak banget seperti itu. Berarti apa? Kotornya, kaligrafernya nggak ngerti ilmu bahasa Arab. Coba Bapak Ibu perhatikan bersama dia, sama Saudi. Ada nggak huruf min, huruf jar itu ada di ujung? Huruf jar apa majurnya? Kalau jar sama majur nggak bisa kalau jarnya ada di atas, majur di bawah. Jarnya turunin atau majurnya di atas itu. Itu Kayak min ajrin minnya jaga ajrin juga. ya tajrimin tahtihalnya ada di bawah. Orang-orang Arab tuh kalau merusak semangat walaupun itu boleh aja, tapi itu kan estetika gaya Arab. Biar majur jangan dipisah. Kalau nahan masuk boleh dipisah. Nahan boleh dipisah. Idhofah tidak boleh dipisah tuh. Dari situ juga tahu dia baca ya. Kalau idhofah tidak boleh dipisah. Mudhofnya di atas, mudhof ilaihnya di bawah, itu boleh juga tuh. Ya, kayak ini jinsil arti bisa jinsi ada di pojok, artinya di bawah gitu. Boleh juga. Orang anak tuh matanya gak enak kan. Enggak kalau dipukul kasih stick. Tapi kalau di rumah dinya di atas sebenarnya di bawah boleh nggak di Indonesia? Boleh. Ini di Arab enggak. Kan di rumah fil baiti. Kaya 1000 amin hajarin au turabin. Au turabin. Kaya 1000. Kalau bayar 1000 ya. Kaya 1000. Kaya 1000 kau dia ini. Ini doroba itu kan lazim atau muta'addi? Iya, muta'addi. Ini mana mafudi? Mafudinya itu piyari. Kadang doroba itu mafudinya dengan pelanggaran di. Coba di sini ada nggak di kamus ya? Karena doroba itu banyak maknanya. Doroba bisa bergerak. Nah ini doroba asyai'u bergerak. Doroba lazim. Doroba bisa lazim juga. Itu doroba asyai'u, sesuatu itu bergerak. Bergerak itu lazim atau bukan? Bergerak lagi. Doroba al-jahu, luka itu menjadi sangat sakit. Memukul telapak tangannya ke atas. Kaya 1000 kau mau dia lihat. Ini doroba ala yadidi bang, memegang tangannya. Doroba ala itu bukan artinya memukul lagi. Doroba ala memegang. Doroba tilma berenang. Emang ada kata-kata yang multi arti bang. Doroba itu artinya memukul saja. Doroba bisa artikan menjadi. Emang untuk doroba ini paling susah ya. Doroballahu matala, iya kan? Doroballahu matala itu apa? Membuat, bukan memukul, perumpamaan membuat. Jadi Bapak Ibu,
Ya, ya kalau ini ya teribu bimahi, ini manapun. Min hajari. Ya, yang manapun sama memukul sama sebenarnya kan. Tapi dalam artian, Bapak Ibu kan mendapatkan doroba tidak harus diartikan memukul. Karena doroba itu maknanya baik. Sini aja, itu doroba banyak artinya. Tergantung jari. Iya, dan doroba itu bisa wajib, bisa memukul. Bisa memukul, bisa membuat, bisa memegang, bisa berenang, macam-macam. Bisa bergerak. Iya, makanya Bapak Ibu ketika menemukan kata doroba, jangan di otak itu tergantung kontennya, tergantung kata setelahnya. Dan kadang doroba tidak butuh maf'ul bih, berarti dia ada sih. Ini emang butuh kata doroba ada susah. Sama kata doroba terus akoda. Akoda itu bukan hanya mengambil, tapi bekerja. Jadi memang ada kata-kata dalam bahasa Arab yang kata itu multitafsir, tergantung redaksi yang ada. Wayang ribu pau biyadihi dibatini kapaihi. Nah itu nyambung aja dibatini kapaihi. Karena batin kapaihi itu mudhof ila idhofah. Dibatini kapaihi marwatan yang saku biha wajhah kullam wa marwatan yang saku biha banyak ya. Yang sahu biha yadaihi ma'a mirfaqaihi. Ma'a mirfaqaihi itu nyambung ya, karena dorok mazlum itu nyambung. Dorok mazlum bil tayammumi yasiru al-insan qahira yusalli ma'a minal fadhi wan nawafili wal wajibati. Tapi Pak harus ada ya. Ad-darsu dari kata dalam saya darsu artinya berarti ada sebab bab satu. Dinanya sekali al-hadi asyara itu hadis yang membahas karena apa bilangan susah atau harolu. At-toharatu itu dari kata toharo. Ada dua bab. Bisa toharo yang dulu. Bisa toharo yatharu. Toharo yang Bisa toharo yatharu juga bisa. Toharo yang haru ada. Iya, bab 1. Jadi dia ada 3. 1, 3, 5 ya kemarin. 1, 3, 5. Iya. Bisa toharo yang dulu, bisa toharo yang haru, bisa tohuro yang. Bukan kalau tohuro yang Turun. Nah, tohuro yang itu lazim. Bab 5 itu pasti lazim. Berarti anil hadasil asghari, annya itu tidak berpengaruh, dia kata perang. Ya, kata perang. Tapi kalau toharo yang dulu, anil itu artinya membersihkan hadas kecil. Jadi kalau toharo yang dulu, anil hadasil asghar, itu annya itu lebih. Toharo yang dulu, anil hadas membersihkan hadas kecil. Tapi kalau tohuro yang dulu bersih, anil hadas dari. Nah ini toharo ini menjadikan apa nih? Kita bersih dari hadas kecil atau membersihkan hadas kecil. Membersihkan. Artinya sama aja Ustaz ya? Artinya sama. Beda. Beda, satu mutahadis, satu lazim. Bersih. Kalau membersihkan hadas kecil itu kan action. Kalau bersih dari hadas kecil, nah berarti toharo itu berlaku bagi orang hidup dan berlaku bagi orang yang mati. Bersih dari. Bersih. Kalau mati bersih dari, emang dia bisa membersihkan hadas. Berarti ini bab 5. Kalau tohuro yang baru bab 5, orang untuk mayit. Iya. Ya, kalau kita mengambil makna ini. Iya, jadi al-mayit itu yang guru. Al-mayit itu tohuro yang guru ambil hadas. Jadi mayit itu harus bersih dari hadas. Tapi kalau al-hayyu orang hidup bisa toharo yang guru ambil hadas bisa. Nah ini kita belajar bapaknya udah ada konsekuensi hukum. Berarti kalau Allah kalau dia mutaati berlaku untuk kalau dia lazim itu
Serem juga ya. Terus kan? Kalau belajar bahasa begitu Pak. Al-juz'u at-tari. Ada tadi juga banyak artinya nih. Iya. Bisa kejadian, bisa berbicara, bisa kecelakaan. Jadi kecelakaan. Bisa berapa? Ada sih seperti hadis itu berapa? Iya. Nah, cuma kalau hadis lah ya itu baru. Tapi kalau ada nah kita lihat di sini. Ya, bisa itu tahu kan? Ada cerita. Coba ada di grup aja. Apa di aplikasi. Makasih ya. Yang di grup itu tadi. Iya, tapi yang baik ya, yang dia ada berapa? Ada. Kalau ini 241. Ini kalau ada kayak musuh. Ada. Sini juga ada saya dusu. Dia hada saya busuk atau hadu saya busuk artinya baru. Sama. Hada saya busuk dan hadu saya busuk itu artinya baru. Tapi kalau hada saya busuk saja itu bisa baru bisa terjadi. Jadi kalau hadusa itu pasti artinya baru. Tapi kalau hadatha bisa baru bisa terjadi. Atau bisa juga hada saya busuk juga masih. Ada saya busuk artinya uang kotoran. Terjadi berlangsung terus ya. Bisa juga ada saya itu bisa artinya menyebabkan, bisa lagi menghilangkan. Kejadian. Ya. Ada. Bisa juga ada tahu memberitahukan. Kalau dia lazim itu bisa artinya baru terjadi buah kotoran. Hadatha kalau dia lazim bisa berarti baru terjadi atau buah kotoran. Tapi kalau dia mutaati bisa artinya menghilangkan, menghilangkan pedang atau pisau. Bisa artinya menyebarkan, bisa artinya memberitahu cerita. Itu jadi berarti boleh kalau membaca sebuah teks perhatikan konteks kata yang ada sebelumnya dan kata yang ada berarti ini al-hadas al-asghar itu artinya hadas itu hadas itu sesuatu yang menghalangi sholat. Orang berhadas berarti dia tidak bisa melakukan sholat. Sholat itu kenapa? Sholat itu sifatnya general. Berarti apa? Kalau dia tidak bisa sholat, berarti dia tidak bisa sholat. Dia tidak bisa berjalan. Ya. Kalau dia bisa sholat, berarti dia bisa berjalan. Dia bisa sholat. Jadi catat. Jadi memang itu makanya Bapak Ibu kalau niat tayamum nawai itu tayamum istirahat sholat. Itu saya niat tayamum agar boleh sholat. Kalau sholat tidak boleh berarti sholat boleh. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya nawai itu tayamum istirahat kiratul Quran itu tayamumnya hanya membaca Quran, sholat boleh. Jadi ada hukum apa ya? Kalau saya berikan buku ini untuk saya berikan buku ini untuk peserta asli. Nanti siapa yang mengambil bunga? Jadi kalau buku ini saya berikan tunjangan. Jadi sholat itu seperti itu. Makanya kalau di hadis itu kan awal ayat di yaumil qiyamah sholat itu kunci. Kalau sholatnya juga benar, amalan yang lain pasti. Kalau sholatnya juga benar, amalan yang lainnya. Nah, itu sama, itu ada korelasinya semua itu. Makanya orang-orang tua dulu cerdas. Kenapa? Dia pesan sholat. Kalau sholat itu kalau sholat itu benar. Orang tua dulu singkat aja kan, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat itu jadi apa ya? Jadi barometer ya. Pertama dihisap. Kalau di akhirat pertama dihisap. Yang kedua, kalau dia sholatnya benar, berarti apa? Tahan, Masya Allah.
Ya kan? Dia pasti terjaga atau terhindar dari kejadian. Kalau dia rajin sholat, supaya sholat pas sholat tuh zikir. Kalau dia sholat pasti dia selalu zikir kata aku. Udah disuruh sholat aja berarti dia ahli zikir juga. Al-asghar itu bentuk isim takdir. Kenapa al-asghar mulai jadi naat? Karena al-asghar itu adalah isim takdir. Kan syarat utama jadi naat apa? Isim sifat. Isim takdir termasuk isim sifat. Nah, asghar asalnya apa? Soburo artinya kecil atau hina. Dulu di sini. Coba lihat di kamu. Nah, sekarang udah mulai latihan. Jadi setiap kata langsung buka kamus atau buka yang apa namanya? Aplikasi. Muda juga bisa artinya, Pak. Nah, Muda. bisa muda juga. Ya. Itu halaman 779 kalau di kamus. Ibu langsung tulis aja di sini 779. Kalau yang tadi ada itu 241 ya kalau nggak salah. Tadi saya sebutkan ya 241 ya. Ya, jadi ada 4 itu kalau sobur asghar itu ada 79. Itu ada soburo yasburu, ada sohiro. Kalau sohiro berarti apa? Kan yang fi'il madinya sobur ada 2, ada bab 4 dan ada bab 6. Tapi bab 6 nggak mungkin karena sudah ada titik-titiknya. Berarti apa? Sohiro yasburu. Berarti apa? Soburo yasburu bab 5 atau sohiro yasburu bab balik, artinya kecil. Tapi kalau soburo yang sebelum doang, dia bisa berarti kecil, bisa berarti hina. Soburo doang ya. Kalau soburo yang sebelum doang, itu bisa berarti kecil, bisa berarti hina. Tapi kalau sobiro yang sebelum, hanya kecil saja. Ini apa namanya? Cara membaca kamus ini ya. Nama saya berapa tadi, Pak? 779. Itu fa'ilnya universal. Tapi kalau fa'ilnya matahari, syuhura asyamsu, syuhura asyamsu itu artinya menjelang terbenam. Ya, jadi kalau syuhura asyamsu artinya matahari itu hampir terbenam. Nah, di sini juga disebutkan juga ada juga dia syuhura yang guru. Tetapi itu muta'adi. Ya, Sohoro al-Qawma dia adalah orang yang paling kecil di antara kalau sebelumnya Sohoro al-Qawma dia mengalahkan orang-orang itu dalam hal kecilnya. Dia mengalahkan orang-orang dalam hal kecil berarti apa? Orang yang paling kecil. Gitu kan? Itu Sohoro yasburu. Berarti apa? Sohoro dan roh itu bisa bersatu. Sohoro yasburu itu artinya mengalahkan dalam hal kecil atau paling kecil ya. Berarti dia muta'adi bisa Sohoro yasburu. Kalau Sohoro yasburu itu bisa menjadi kecil atau hina. Tapi kalau Sohiro yasburu artinya kecil. Berarti ada berapa bab ya? 3, 1, 4, dan 5. Kalau pada 5 itu udah jelas tadi. Tapi kalau pada 1, karena bab 1 itu mayoritas. Bukan mudah, paling mudah. Ya, ini terjemah bebas. Di sini harusnya dia terjemahin apa adanya. Yang terkecil asburu. Iya, yang terkecil. Kan yang terkecil ini artinya kalau di bahasa Arabnya walabahu fisilah. Walabahu. Jadi dia mengalahkan kaum itu, mengalahkan orang-orang itu dalam hal kecil. Karena ini jatuhnya apa namanya? Dia muta'adi. Kalau muta'adi kan kalau bilang paling kecil kan bukan muta'adi kan. Tapi kalau saya bilang dia mengalahkan mereka dalam hal mudanya, itu muta'adi namanya. Karena ini muta'adi. Al-juz'u at-tani. Ya. Ini sudah dijelaskan berkaitan temanya kata Tuhan. Nah, yang pertama dalam konteks ini kan kita praktek bahasanya. Kita melalui pendekatannya seperti apa berarti ini kalau kita mau
maknanya gitu kan. Tadi kan pertama dua, suci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari hadas. Ya, atau membersihkan. Ini pendekatan kita itu yang mana kalau udah dari teks? Ya, saya ngajarkan ini dalam artian Bapak Ibu ketika nanti membaca sebuah teks, ya membaca sebuah teks, itu ngeliat kamus jangan hanya satu baris saja, harus ngeliat kas. Kenapa? Dikaitkan teks sebuah kata misalkan. Kita jangan langsung mengartikan apa adanya. Kita lihat tuh ada gak arti yang lainnya. Karena apa? Arti yang lainnya itu ditentukan oleh kata yang ada setelah. Kata yang ada setelah. Misalkan, huwa asgharul qaumi, huwa asgharul kelab. Ini artinya kecil. Bisa mulai yang paling kecil, bisa mulai yang paling hina. Lihat konteksnya apa? Ya kan? Huwa zaidun asgharul kelab. Artinya Zaid adalah murid yang paling kecil. Bisa juga murid yang paling ya kan? Kalau huwa asgharul ulama pasti meninggal. Tapi kalau huwa asgharul qaum, dia orang yang paling kecil di antara penduduk desa. Asgharul syufa. Bisa paling kecil, bisa paling kecil. Lihat konteksnya. Kan kalau berbicara misalkan negara ini orangnya kaya-kaya, tapi ada yang harus dengan ini. Apa harus disebut huwa asgharul syufa? Dia orang yang paling kecil apa paling hina? Kan tadi kita ini konteksnya berbicara orang paling sini tingkat kehidupannya tinggi. Kalau dia asghar, kan berarti orang tadi kita lihat orang yang paling miskin, yang paling hina. Gitu. Jadi apa ya? Ini dibandingkan dengan teks ya. Kata itu sangat banyak kan? Kita aja Pak ya. Kalau dibilang kembang desa Ada cantik. kalau kembang di desa. Ya, itu aja. Ini udah berbeda. Ada yang terus, ada yang gratis. Iya. Kalau itu wajar ya, itu nanti baru. Tapi ini kata ya. Contohnya apa? Saya berada di samping Wida, atau Wida saya lirik. Pelatih itu melirik pemain melirik. Nah, Cepat, artinya ingin. dari kata lirik itu aja udah berbeda. Nah, kalau tadi konteksnya saya sedang duduk di samping yang tidak. Ketika itu saya melirik tidak. Berarti benar-benar melirik kan gini kan? Ya kan? Saya mulai pertandingan bola antara Jepang lawan Amerika, ya kan? Jam apa? Melirik. Berarti dia kata juga sama aja sebenarnya bahasa semua sama gitu. Nah bahasa Arab itu seperti itu, iya konteksnya. Karena melirik tidak hanya berarti yang melirik ini cara. Karena kata soburo, sogir itu bisa berarti hina, bisa berarti kecil, bisa berarti mudah. Berarti konteksnya mudah. Karena asgharul fi hadzal kelas. Saya orangnya paling mudah di kelas ini. Bukan paling kecil. Kalau mulai kecil, nah saya mau beda dia mana? Oh iya. Nah, ya kan? Tapi kalau anak asgharul fi hadzal kelas, saya orang yang paling muda di sini, gitu. Ya, jadi itu lah. Makanya apa? Cara mengartikan gitu. Sama, bahasa Indonesia juga seperti itu kan. Nah, kan kalau kayak gini kita belajar logika kata atau filsafat kata kan enak. Jadi paham ya maksudnya kayak Kata ini kan ya. bacaan hadas itu kan harapnya kan hadas. Ini dipakai kaidah yang mana ya pendekatan kalkulat kan kalau pakai tadi sandiwara tidak hadas. Tapi itu kan masalahnya kadang-kadang ada berusun ada. Nah hadas sun kalimat itu Masdarnya. Kita lihat tadi dua pasal. apakah dia itu isim jamin
dikeluarkan satu hadas. Ya, di sini kan hadas ya subur tak urusan. Terus hadas berarti dia hadas itu jamil, Pak. Jamil. Hadas itu jamil. Karena di sini kalau hadas itu kalau dia masdarnya hadas ayah dusul ataupun hadus ayah dusul itu masdarnya tidak urusan dan hadas. Tapi karena ini hadas, maka hadas itu dia, nah di sini langsung ada Pak. Di kamus langsung menyebutkan kata al-hadas fil fikih. Kata hadas dalam istilah fikih artinya adalah hadas. Ya, di halaman 242. Jadi Bapak Ibu, ya ketika mendapatkan isim di sebuah teks, ternyata isim itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musabbahah. Ya, karena apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah itu ngikutin rumus. Dia juga bukan masdar, karena kalau masdar sudah disebutin di kamus. Dia juga bukan isim zaman isim makan, karena isim zaman isim makan sesuai rumus. Ya, kayak sajadah pasti masjadun. Ya, isim zaman makannya. Kalau isim alatnya misjadun. Tapi kok ini ada kata pasti disebutkan. Yang jamil, Itu jamil. ya. Jadi kata-kata yang jamil pasti disebutkan di sana. Seperti kata tadi hadas. Ini kata hadas, ini jamil. Ada tuh Ya, ada tuh fikih itu artinya hadas. Hadas itu artinya apa? Sesuatu yang menghalangi sholat. Ya, itu istilah ya. Jadi hadas itu tidak lagi diartikan baru, tidak lagi diartikan bencana atau kejadian. Tapi hadas jadi kan hadas. Karena hadas berarti apa? Itu isim jamil. Kemarin saya sudah pernah jelaskan kan isim jamil sama mustaqil. Iya. Isim jamil tidak ikut rumus, kalau isim mustaq ikut rumus. Yang ikut rumus itu apa? Yang ikut rumus. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, dan sifat musabbahah. Kalau ada kata dia menunjukkan kalau masdar tidak ikut rumus, tapi masdar tidak ada aturannya di kamus. Tetapi kok dia bukan masdar? Kalau masdar kan udah definisi ya. Bukan masdar, bukan sifat musabbahah, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim alat, bukan isim zaman. Rumusnya tidak ikut rumus itu. Berarti apa? Dia tidak Jamil. Apalagi dia menunjukkan tempat, tapi tidak ikut rumusnya isim zaman makan. Ya, kayak masjid. Masjid ada itu masjid kan? Iya. Tapi kan masjid kita lihat fiilnya kata dasarnya sajadah. Nah, kalau sajadah yasjudu, sajadah yasjudu sajadah wa masjadah wa wasajidul badan wa masjidul usjud masjidul. Maksudnya masjidul, kok ini masjid? Berarti masjid itu ya. Kalau jamil harus disebutkan di dalam kamus. Tapi kalau mustaq yang disebutkan sama kamus hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Makanya isim fa'il, isim maf'ul tidak disebutkan. Kenapa? Mustaq. Itu Pak. Ya. Kayaknya perlu juga nanti kita perdalam isim jamil dan isim ada mustaq. Ya. Karena juga ternyata fi'il juga ada yang mustaq, ada yang jamil. Rata-rata fi'il mustaq, tapi ada fi'il yang jamil. Ya, dilihat contohnya apa? Kalau jamil asal ada kalau yang jamil dia hanya satu bentuk. Misalkan asal itu fi'il madhi kan, dia nggak punya fi'il mudhari'nya. Itu apa gitu? Asal dia nggak ada fi'il mudhari', dia hanya punya fi'il madhi. Tapi kan misalnya nanti aja, nanti saya cari referensi yang pas ya, atau saya cari biar saya tidak salah dalam teori. Nanti saya adalah mustaq dan jamil. Ya, mustaq dan jamil dalam bentuk isim dan mustaq jamil dalam bentuk ya. Itu Pak ya. Kenapa? Hal ini harus diajarkan dalam arti biar Bapak Ibu bisa apa? Bisa mencari kamus. Karena Bapak Ibu ketika mencari kata sejadah,
Sijadah, ya, sijadah. Bapak Ibu langsung, sijadah artinya apa? Ya kan? Sijadah. Pertama, dia agamanya adalah sijadah. Tidak ada. Tapi sijadah, huruf asli adalah sin dan dal. Berarti dia sajadah ya sin. Pasti kata sijadah suka dalam kamus. Kenapa? Dia tidak ikutin rumus isim fa'il, dia tidak ikutin rumus isim maf'ul, dia tidak ikutin rumus sifat musyabahah, dia tidak ikutin rumus zaman maka, dia tidak ikutin rumus isim alat. Berarti apa? Dia mungkin pasti kata sijadah tertuang dalam paham lah ya maksudnya. Jadi dia pasti tertuang, kayak masih tertuang. Padahal kalau dia masjid, kami tidak menyebutkan. Kalau misalnya tempat sujud itu yang populer itu masjid, maka tidak perlu ditampilkan karena masjid sesuai dengan rumus. Itu trik masjid perlu dicatat ya. Gimana menyusutnya? Itu trik ya. Apa coba Pak? Relasi gimana? Jadi ada sini yang kalau yang dimaksud ini Ustaz ya. Artinya kalau sekarang ini kan yang menghalangi sholat. Terus ada strip kotoran itu tidak dibahas. Ada ya. Kemudian perkara baru juga ada. Ada perkara baru juga. Di bawahnya ada strip Ustaz ya. Jadi ada tulisan jim. Oh ya, perkara kalau perkara baru itu isi file dan perkara baru itu sesuatu yang sesuatu yang baru. Padahal kalau isi file apa? Hadisun. Tapi kenapa dia hadas perkara baru? Hadisun, bukan hadisun. Bukan sama. Ya hadisun dengan hadatun itu artinya sama. Tapi kalau hadisun artinya perkara baru, hadatun artinya perkara baru. Tapi kalau yang hadisun itu mustaq, maka tidak perlu ada di kamus. Tapi kalau hadatun sesuatu yang baru harus ada di kamus karena dia jahil. Jadi saya Ya, betul. Jadi jika artinya apa? Jangan. Oh. Betul ya? Betul ya? Boleh nanya Pak? Dulu saya pernah diterangin, tapi apa hubungannya dengan ini nanti? Bahwa isim jamid itu isim bukan dari bentukan fiil, sedangkan isim mustaq itu turunan dari fiil madi. Tadi kalau kita lihat dari yang tadi yang seperti ini, masdar pun simai, berarti dia isim jamid juga ya Pak? Iya, masdar ya. Oh, jadi waktu itu dikasih contoh yang namanya isim jamid itu misalnya kursiun, dia nggak ada, dia baku, dia memang bentuknya gitu, udah nggak bisa dikembangkan lagi. Batu hajarun, tapi batu bisa dikembangkan kalau dikasih tasdid jadi hajarun gitu kan, hajar. Yuhajiru, membatu gitu. Oh itu nanti ya, apa namanya pembentukan. Iya, padahal dia isim jamid gitu. Bisa. Iya, makanya ketika apalagi saya sama masdar nih, tadi saya lupa iya. Bapak nyebut masdar. Sudah lama sudah saya foto Sinyal. mau dihapus. Ah, Mau foto. ada foto ya? Maksudnya Beli lagi ya. nggak difoto lagi Bu. Gimana sih? Oh, kemarin juga gitu, foto lagi. Jadi isim zaman makan, masdar, isim alat. Makanya kenapa masdar disebutkan? Karena, nah ini tadi yang kedua. Jika sebuah kata ada jamid, ada masdar, ada mustaq, maka yang dipakai dia. Maka Bapak Ibu memakai masdar kamus atau masdar rumus? Nah, Ibu pakai kata masjidun atau masjid untuk permasalahan? Masjidun. Karena masjidun dia masjidun mustaq. Maka ketika jamid dan mustaq betul kata yang dipakai dia. Kalimat ini kan kembali begini. Saya mau tanya kan apakah boleh satu pemahaman yang seperti ini? Masjid itu kan jamid, tapi melihat pendekatan pola itu dari maka pendekatan pola.
Terus yang kedua, hadas tadi itu kalau saya lihat pendekatan kepada pola masdar, si masdar. Ketika ketemu kalimat ini, pendekatan kalimat itu bisa nggak saja? Misalnya tadi mas jatuh, itu harusnya kan masjid nggak bisa masjid. Itu tetap berpola masdar. Nah pendekatannya kan seperti makan, tapi kalau dia sering diartikan dalam bentuk tetap aja secara kata teori dari masjid, maka dikatakan tempat sujud pendekatannya ini. Kita nggak menganggap pengertian itu tergantung juga nanti pendekatan dari wajah itu. Jadi Pak, masjid ya, masjid kan kita ngartikan masjid kan, karena itu kita udah tahu. Tapi kalau di kamus masjid adalah makanan sujud. Kalau kamus Arab ya, masjid adalah makanan sujud tempat. Nah, kalau tempat sujud sih zaman makan Pak. Sih zaman makan. Di kita aja masjid dikatakan masjid, tapi kan kalau kita lihat di KBBI masjid adalah sesuatu yang lebih baik tempat sholat, tempat sujud. Sama di kamus juga kalau di masjid, kamus Arab al masjidu huwa makan sujud. Maka di sujud tempat sujud Tetap aja artinya. iya, kita langsung artikan ke istilah. Maka kalau udah jadi udah langsung ke istilah. Masjid ya kita masjid jangan diartikan tempat sujud lagi. Tapi yang Udah tak kirim di Mahmud, coba tulisannya saya udah tulis ulang. alat untuk alat sujud ada. Padahal di sujud, tapi itu sujud. Udah, Mahmud. Iya. Dan pokoknya jamin. Makanya Itu gedein coba. di sini Gambarnya. itu beda dengan Kok usul gitu? yang kita pakai, ya kan? Tulisannya coba. Disebutkan apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, Keren deh. ada kepentingan. Hah? Isim fa'il, isim Saya maf'ul. ketik ulang. Iya, pokoknya kan isim fa'il, isim maf'ul. Kenapa dia tidak menyebutkan isim zaman, isim makan dan isim alif? Karena isim zaman, isim makan mayoritas dia nggak perlu nyebutin di sini. Karena ini kan buku rumus kan. Ini kan buku rumus. Karena ini buku rumus dia tidak perlu menyebutkan isim zaman, isim makan karena isim zaman, isim makan kebanyakan dia Mayoritasnya. maka dia rujuk aja ke kamus. Kalau masdar emang semoga kalau udah menyampaikan semua kata pasti Tahu saya juga bingung. walaupun masdar itu jadi nah itu aja yang penting ini tahu ya udah paham ya. Ya. Tinggal tadi saya sudah sampaikan di halaman 15 tahu kan cara prakteknya pembahasannya tadi ya halaman 15 cara praktek di kamus nanti bapak ibu seperti itu ya kan. Jadi nanti di setiap kata kan kayak tadi saya sudah sebutkan nih yang atau halo tadi halaman berapa atau enggak ya? Yang apa namanya? Ya hadasa tadi halaman berapa? Asbor halaman. Langsung tulis di sini halaman apa namanya? Kamusnya. Pakai isi aja. Jangan makan nanti kalau bapak ibu mau tolak. Hah? Saya kopi lagi, nggak bisa baca lagi Pak. Iya. Dan kalau ibu boleh juga itu nanti pakai AI. Pakai AI. Tapi kan harus dikoreksi juga ya, nggak selalu. Iya. Tapi untuk AI saya nggak memasalahkan ya, karena itu kan nanti putaran kowal itu kan masih nanggung. Tapi kan kita sekarang masih fokusnya ke sorot. Sorot. Kalau sorot AI macam-macam. bisa salah kalau sorot. Kalau sorot AI lah, tapi Iya. kalau nahu AI banyak kan benar. Karena Pak sorot itu citra bahasa. Iya. Kalau nahu itu ya rumus sudah pahamnya begini sudah makanya AI bisa, tapi kalau sorot AI nggak bisa. Apa maksud apa? Kayaknya berbeda ya. Yang penting pada hasilnya ini yang dihapus. Yang penting belajar AI. Kita tutup dengan doa majlis dengan nama baik subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat banget. Cepat banget.